Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pembelajaran ekonomi yang kali ini akan membahas materi ekonomi kelas 10, yaitu bank sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran. Nah, yang pertama kita pelajari dulu bank sentral. Pada bab sebelumnya kita telah belajar terkait dengan lembaga keuangan di Indonesia yang sekarang diatur dan diawasi oleh OJK, yang sebenarnya ini menggantikan tugas dari Bank Indonesia. Jadi kalau dulu di pengawasan dan pengaturan terhadap lembaga keuangan perbankan itu tugasnya Bank Indonesia, sekarang diambil alih oleh OJK. Nah, kalau gitu tugasnya Bank Indonesia apa dong sekarang? Bank Indonesia itu merupakan lembaga negara yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter guna menjaga stabilitas sistem keuangan yang bekerja secara independen atau bebas dari campur tangan pemerintah. Maksudnya bebas dari campur tangan itu kalau ada suatu kasus atau penemuan, Bank Indonesia itu tidak terikat, tapi Bank Indonesia wajib untuk melaporkan kepada pemerintah. Nah, di sini Bank Indonesia bertugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini guna untuk menjaga stabilitas sistem keuangan atau menjaga nilai rupiah, nilai mata uang. Di sini sudah ada tugas Bank Indonesia. Yang pertama, seperti pengertiannya tadi, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ini nanti akan kita bahas sistem pembayaran itu bagaimana. Sebagai penyedia dana terakhir atau the lender of the last resort bagi bank umum dalam bentuk bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Maksudnya tugas yang ketiga ini adalah misal suatu bank itu mengalami hampir kolaps, hampir bangkrut lah, karena dananya kurang. Nah, bank umum tersebut atau lembaga keuangan tersebut, ini lebih ke bank umum sih. Bank umum tersebut bisa meminjam dana kepada Bank Sentral atau Bank Indonesia dalam bentuk bantuan likuiditas. Likuiditas itu kemampuan bank atau lembaga usaha dalam lembaga keuangan dalam membayar utangnya, bantuan likuiditas Bank Indonesia. Kemudian yang kedua adalah materi sistem pembayaran. Sistem pembayaran itu seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak yang lain. Nah, kalau dulu kita akan bertransaksi atau memindahkan sejumlah uang itu melalui sistem pembayaran tunai. Tapi kalau sekarang, seiring berjalannya waktu, sudah terdapat pembayaran non-tunai. Sebentar, kita ganti warna pena dulu. Oke. Sekarang pembayarannya sudah berupa sistem pembayaran non-tunai. Jadi ada dua, tunai dan non-tunai. Nah, kalau non-tunai itu biasanya lebih ke pembayaran secara tidak langsung, bisa jauh maupun menggunakan suatu kartu atau surat berharga. Nah, untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran non-tunai tersebut, maka Bank Indonesia mengembangkan sistem transfer melalui Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Statement atau BIRTGS, yaitu kalau kita transfer atau melakukan transaksi non-tunai, itu bisa sampai pada waktu yang sama, di saat itu juga, real time, waktu yang sama. Yang kedua adalah Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI, yaitu sistem transfer antar bank. Jadi kalau mau transfer itu tidak hanya di bank yang sama, tapi bisa antar bank. Sedangkan untuk surat berharga, yaitu bisa melalui Sistem Bank Indonesia Scriptally Security Statement System atau BISSSS, yaitu transaksi untuk non-tunai yang berkaitan dengan pasar modal atau jual beli surat berharga. Ini adalah sistem pembayaran, ada 3. Yang pertama tadi
BI real time atau di waktu yang sama. Yang kedua clearing, yaitu antar bank. Dan yang ketiga terkait dengan pasar modal. Ini sistem pembayaran non-tunai. Sedangkan untuk yang tunai juga tetap ada, tapi lebih aman dan lebih konvensional. Sedangkan untuk alat pembayaran di Indonesia ini adalah uang. Nah, uang itu sejarahnya yang pertama melalui barter. Barter itu adalah pertukaran barang dengan barang yang saling dibutuhkan. Misal si A punya sepatu, si B punya baju. Nah, ini karena saling pengen, si A pengen bajunya si B dan si B pengen sepatunya si A, ini bisa melakukan barter. Yang kedua, berkembanglah yang disebut sebagai uang benda. Uang benda itu adalah barang yang bisa diterima dan dibutuhkan oleh banyak orang, serta sewaktu-waktu bisa ditukarkan lagi kepada siapapun. Kalau barter tadi, si A pengen barangnya si B dan si B pengen barangnya si A, harus sama-sama memiliki barang yang diinginkan. Nah, suatu saat kalau itu ditukarkan lagi dengan barang lain atau pihak lain tidak memiliki barang yang saling diinginkan, tidak bisa melakukan transaksi, itu barter. Tapi kalau uang benda, ini adalah barang yang bisa diterima secara umum. Jadi tidak harus saling pengen, tapi bisa diterima secara umum. Itu misalnya adalah barang kebutuhan pokok, misalnya beras itu kan banyak dibutuhkan, atau bisa juga emas, itu bisa diterima secara umum. Yang ketiga, berkembanglah uang logam. Yang selanjutnya ada juga uang kertas. Ini yang masih ada sampai sekarang. Nah, uang logam dan uang kertas ini disebut sebagai uang kartal. Uang kartal. Sedangkan sekarang ditambah lagi, kalau barter dan uang benda ini kan sudah sangat jarang dipakai. Barter masih ada sebenarnya, tapi masih jarang. Sekarang yang masih adalah uang kartal dan uang giral. Kalau uang giral itu uang untuk yang non tunai, yaitu ada giro, kartu kredit, wesel, cek, ATM kayak gitu. Nah, kalau uang kartal ini yang menerbitkan adalah Bank Indonesia yang dicetak oleh Perum Peruri. Sedangkan kalau uang giral ini yang menerbitkan adalah bank umum. Jadi kalau kartu kredit itu kan berarti ada kartu kredit BRI, kartu kredit Mandiri, ada wesel dari Bank BCA, seperti itu. Itu bedanya antara uang kartal dan uang giral. Yang selanjutnya ada fungsi uang. Pada fungsi asli, uang itu sebagai alat tukar-menukar dan sebagai alat satuan hitungan. Jadi kalau punya uang misal 5.000 bisa digunakan untuk membeli pensil 10 misal. Sebagai alat tukar menukar berarti kalau kita ngasih uang berarti kita dapat barang apa. Sedangkan fungsi turunannya ada banyak. Ada penunjuk harga, ada alat pembayaran, ada alat menyimpan atau menabung atau investasi. Terus pembentuk dan pemindah kekayaan ini misalnya adalah investasi, standar pembayaran utang, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya di sini ada kita menghitung jumlah uang yang beredar. Ini adalah teorinya dari Irving Fisher. Rumusnya adalah MV sama dengan PT, atau jumlah uang yang beredar dikalikan dengan kecepatan. M adalah jumlah uang yang beredar, V adalah kecepatan peredaran uang, P harga suatu barang, dan T adalah jumlah atau volume barang. Di sini ada contoh. Jika jumlah uang yang beredar di negara X 200 miliar, harga sebuah mobil 200 juta dan kecepatan peredaran uang 2 kali lipat, maka jumlah barang yang diperdagangkan berapa? Kita masukkan angka-angka yang diketahui ini ke dalam rumus. Rumusnya tadi adalah MV sama dengan PT. 200M ini disebut sebagai M atau jumlah uang yang beredar. Harga sebuah mobil berarti P. Kecepatan peredaran uang adalah V. Nah, ini kita masukkan, maka
200 miliar dikali 2 sama dengan 200 juta dikali T. 400 miliar sama dengan 200 juta T, maka T adalah 2000. Jadi jumlah barang yang diperdagangkan di negara X adalah 2000 mobil. Selanjutnya adalah jenis nilai uang. Yang pertama ada nilai nominal. Nilai nominal itu adalah nilai yang tertulis pada uang. Misal satu lembar uang itu ada uang 5.000, uang 10.000, atau uang logam berapa. Nah, itu adalah disebut sebagai nilai nominal. Sedangkan kalau nilai intrinsik itu adalah nilai bahan pembuat uang. Logam, kertas, misal jumlahnya sama-sama 50.000, tapi terdiri dari 10.000 dan 5.000 atau 20.000 atau uang receh, uang 500-an misal. Nah, itu nanti total nilai intrinsiknya beda dengan uang 50.000 secara utuh. Yang selanjutnya adalah nilai real. Nilai real itu nilai uang jika ditransaksikan atau digunakan untuk membeli suatu barang. Di sini contohnya Andi memiliki uang 50.000. Nah, ketika harga beras 10.000 per kilo, maka dia bisa membeli 5 kilo beras. Tapi ketika harga beras naik menjadi 12.500, maka yang dapat ia beli hanyalah 4 kilo. Tadi dapat 5 kilo, sekarang 4 kilo. Berarti nilai real uang mengalami penurunan. Yang awalnya dapat 5 kilo jadi 4 kilo. Inilah yang disebut sebagai inflasi, yaitu nilai real uang mengalami penurunan. Inilah yang menjadi tugasnya dari Bank Indonesia. Sedangkan yang terakhir adalah nilai tukar, yaitu nilai uang jika ditukarkan dengan uang negara lain. Ini hubungannya dengan nilai kurs. Di sini ada contoh, Banu memiliki uang 1 juta akan berlibur ke Singapura. Pada saat itu nilai kurs adalah 10.000 per dolar Singapura. Maka ketika Banu menukarkan uang rupiahnya menjadi dolar Singapura, yang dia peroleh adalah 100 dolar Singapura. Ini dapatnya dari 1 juta dibagi dengan 10.000. Hasilnya adalah 100 dolar Singapura. Terima kasih. Sudah selesai untuk materi bab 6 ekonomi kelas 10, yaitu Bank Sentral, Sistem dan Alat Pembayaran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.